Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, selamat malam. Puji Tuhan kita masih diberi kesehatan sehingga kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita masuk dalam ibadah keluarga malam hari ini dengan di dalam hati kita masing-masing mengatakan yang demikian. Ibadah hari ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 260. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar kita manusia baru, datanglah kerajaanmu, datanglah, datanglah, datanglah.
kerajaanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk dalam renungan ibadah pada malam hari ini, mari kita mohon penyertaan Tuhan. Marilah kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Bapa boleh menyertai kami, dan semoga Roh Kudus memberi kekuatan bagi kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga hati kami menjadi bersih dan siap menerima kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan 10. Yang demikian firman Tuhan. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon hara untuk melihat Yesus yang akan lewat situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema khotbah pada malam hari ini kami beri judul Perubahan Sikap Hidup yang Mengarah pada Kebaikan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam cerita pewayangan kita mengenal ada seorang tokoh yang bernama Dewi Arimbi. Dia adalah seorang raksasa atau biasa disebut raksesi karena dia adalah seorang raksasa perempuan. Kalau yang namanya raksasa, tentu kita tahu ciri-ciri fisiknya pastinya seorang raksasa itu mempunyai tubuh yang tinggi, besar, dengan wajah yang menyeramkan, dan dengan sifat dan watak yang tentunya jahat. Biasanya kalau raksasa pasti sifatnya jahat. Dan dalam cerita pewayangan, Dewi Arimbi mempunyai dendam kepada Pandawa. Tetapi Dewi Arimbi tidak mau dia dikuasai dengan kebencian. Maka pada suatu hari dia bertapa dalam sebuah gua. Setelah beberapa saat lamanya dia bertapa, dia keluar dari gua dan dia berubah menjadi orang yang lebih baik, karena dalam pertapaannya dia mendapatkan sesuatu hal yang tentunya sangat berarti bagi seorang Dewi Arimbi atau seorang raksasa. Dia mengabaikan segala dendamnya, dia mengubah
sikap hidupnya, dan dia menjadi penuh kasih sayang dan menjadi seorang yang jujur, dan dia tidak lagi menjadi seorang raksasa yang jahat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, dari ayat 10 dijelaskan bahwa Yesus masih terus-menerus berusaha untuk menyelamatkan yang hilang. Di sini kita bisa melihat atau bisa membaca, kita sering kali atau mungkin berulang kali kita membaca dari firman ini, yaitu tentang Zakius. Dia adalah seorang pemungut cukai yang mencari nafkah dengan mengumpulkan pajak dari rakyat, tetapi dia mengambil lebih yang seharusnya dia dapat. Jadi dia mengumpulkan pajak lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Karena itu seorang pemungut cukai sangat dipandang rendah oleh rakyat atau masyarakat sekelilingnya. Suatu hari Zakius mendengar Tuhan Yesus akan datang untuk bertemu dengan orang-orang di sekitar dia. Zakius berusaha keras untuk bertemu dengan Tuhan Yesus atau hanya sekedar bisa melihat Tuhan Yesus. Karena tubuhnya kecil, akhirnya Zakius memanjat pohon ara. Usahanya tidak sia-sia, karena Tuhan Yesus melihat Zakius, dan akhirnya Tuhan Yesus singgah di rumah Zakius. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, Zakius berubah menjadi orang yang baik. Dia berjanji kepada Tuhan Yesus, yang semula dia memungut pajak dengan uang yang berlebih, dia akan membagi uangnya itu untuk orang miskin. Perubahan Zakius berawal ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus dengan segala kasihnya, dengan segala karyanya, dan dengan segala kuasanya, dan dengan ajarannya yang mulia. Perubahan Zakius terjadi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di rumahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mempunyai sikap, kita mempunyai sifat yang berbeda satu dengan yang lain. Ada juga kita mempunyai kebiasaan yang baik dan ada juga kebiasaan yang buruk. Dalam kehidupan nyata, contohnya begini ya Bapak Ibu, kini biasanya terjadi pada ibu-ibu. Sebagai contoh seperti ini, ada salah satu dari tetangga kita sebut saja dengan itu Ibu A. Ibu itu sering ngerumpi, dalam bahasa Jawanya itu rasan-rasan, gosip itu. Ibu itu sering bergosip dengan tetangga, sering bergosip dengan tetangga di dekatnya, dan pada suatu hari ternyata kita pernah menjadi bahan gosipnya atau pernah dirasani bahasa Jawanya. Tentu kita mangkel dan mungkin gegeten, kok ibu itu kok sering gosip, sering rasan-rasan. Kita kan jadi mangkel dan males. Nah, suatu hari kita lewat di depan rumahnya, karena kita merasa mangkel, akhirnya kita lewat gitu aja, tidak tolah-toleh, tidak menyapa, tidak tersenyum, karena kita masih gregeten, kok jadi bahan omongan. Nah, seperti itu. Dalam hal ini kita harus membuang rasa mangkel kita atau membuang rasa dendam kita. Kita harus tetap menyapa ibu itu, meskipun ibu itu sudah ngerasani kita, sudah menjelek-jelekan kita. Kita harus tetap menyapa, kita harus tetap tersenyum, meskipun dengan saudara kita, walaupun ada juga dengan tetangga kita yang belum kenal, kita harus tetap menyapa dan kita harus tetap tersenyum. Ada contoh lain juga, di dalam keluarga kita, kadang kita sering berdoa itu sendiri-sendiri, atau kita tidak bisa berdoa atau beribadah bersama, atau mungkin jarang sekali atau tidak pernah berdoa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mulailah kita membiasakan berdoa bersama atau beribadah bersama. Apalagi di masa pandemi ini kita masih melakukan ibadah secara online. Marilah kita beribadah bersama keluarga di rumah, dan marilah kita berdoa bersama-sama dengan keluarga di rumah. Karena semakin kita melakukan ibadah bersama, kita semakin merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita.
dan kita akan semakin rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada juga contoh yang lain Bapak Ibu. Kadang saat kita mengikuti ibadah di gereja, ada dari kita mungkin datangnya terlambat. Sebaiknya kita datang lebih awal sebelum ibadah dimulai, sehingga kita menjadi lebih siap untuk menerima firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kita sudah siap, kita sudah konsentrasi untuk ibadah bersama di gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Yang menjadi pertanyaan, apakah dalam doa atau ibadah kita, apa kita selalu dapat berjumpa dengan Tuhan? Jika kita beribadah dan berdoa hanya karena kebutuhan saja, maka kita akan sulit berjumpa dengan Tuhan. Karena kita hanya fokus pada kebutuhan dan kepuasan diri kita. Biasanya kita hanya berdoa pada saat kita membutuhkan Tuhan, terutama pada saat kita tertimpa masalah, pada saat kita bersedih. Nah, di sini kita hanya fokus pada kebutuhan saja. Jadi kita akan sulit untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita beribadah dan berdoa hanya karena kita ingin dan rindu berjumpa dengan Tuhan. Marilah kita tinggalkan semua kebiasaan buruk kita, dan marilah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat berjumpa dengan Tuhan. Yesus memberkati. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan memuji kembali dari Kidung Jemaat nomor 395. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah kami ya Bapa, agar ke depan kami mampu melangkah, kami mampu meninggalkan kebiasaan buruk kami, dan mampukan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, hanya karena penyertaan-Mu dan karena kekuatan dari-Mu. Ya Bapa, pada malam hari ini kami hendak menaikkan doa-doa kami. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa jamahan-Mu, penyertaan-Mu,
pertolongan-Mu senantiasa nyata menaungi bangsa kami. Pada saat ini, bangsa kami masih berduka ya Bapa karena pandemi COVID ini. Namun kami percaya kuasa-Mu lah yang akan memulihkan dan membangkitkan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Berkatilah mereka dengan roh takut akan Engkau, sehingga apa yang mereka kerjakan hanya untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Ya Bapa yang kudus, kami juga berdoa untuk tenaga medis yang tanpa kenal lelah berpisah dengan keluarganya untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang menderita COVID. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Kiranya Engkau berkati juga keluarga mereka dengan sukacita dan damai sejahtera. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJW Jemaat Mojokerto. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari Ibu Pendeta, Ibu GI, Bapak dan Ibu Penatua Diaken, pelayan-pelayan di kelompok, komisi, dan pelayan-pelayan-Mu yang lain. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang senantiasa memberikan roh semangat, agar mereka melakukan pelayanan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Tak lupa ya Bapa, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan memberikan jalan dan kekuatan bagi setiap pergumulan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau memulihkan dan memberikan kekuatan serta kesehatan kembali kepada mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar secara online di rumah. Kiranya Roh Kudus selalu membimbing dan menyertai mereka, agar mereka dapat mengikuti pelajaran hanya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Pada saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini ya Bapa, dapat berguna hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan bagi saudara kami yang mengelolanya. Kiranya Engkau memberkati mereka, agar mereka dapat mengelola persembahan dengan penuh kebijaksanaan dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa-doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita memuliakan kembali nama Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 399. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, bersukacitalah, 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 senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, bersukacitalah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, sampai bertemu kembali dalam ibadah keluarga yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.